Saat ini kita akan membahas tentang fenomena sosial ya, fenomena sosial yang terjadi di sekeliling kita. Dan mungkin di antara kita ada berhadapan-hadapan langsung ya, terutama mereka yang berada di jalanan ya. Yaitu fenomena yang cukup unik sebetulnya, bertambah persoalan sosial lain, yaitu manusia silver. Jadi orang seluruh badannya dicat dengan warna silver atau perak ya. Mereka ada di setiap persimpangan di beberapa ruas jalan, terutama di persimpangan lampu merah ya. Itu kita lihat setiap hari, dan mereka mengekspresikan berbagai macam gaya. Terkadang ada juga gaya kita sebutlah berpantomin, walaupun sangat sederhana sekali. Tapi itulah realitas yang terjadi di jalanan. Di samping ada realitas lain, ada pengamen, ada peminta yang mencari nafkah di jalanan lah, dengan berbagai macam pola. Ini persoalan sosial dan hampir setiap hari terjadi, dan selalu kerap juga dirazia oleh penegak hukum atau aparat pemerintahan, terutama oleh Satpol PP. Tapi tidak jarang juga tetap juga ada di jalanan. Apalagi saat ini bulan puasa, jadi momentum juga bagi mereka, bagi kerabat manusia perak ini untuk berada di jalanan, karena semua orang ingin berbagi amal ya, ingin beramal dan memberi kepada orang yang meminta. Lalu kenapa itu terjadi? Nah, ini agak menarik juga. Kenapa menarik? Karena persoalan ini kan tidak hanya persoalan individu ya, atau persoalan sekelompok orang saja, tapi memang sudah menjadi persoalan pemerintah ya, atau persoalan negara. Ya, mestinya negara juga hadir di sini. Jadi jangan negara hadirnya hanya pada orang-orang tertentu ya, tapi menguntungkan bagi negara, dan itu mudah untuk negara. Yang ini persoalan mendasarnya persoalan kebutuhan ekonomi kan, tapi negara juga mestinya hadir di situ, jangan dibiarkan begitu saja. Jadi tidak hanya dirazia lalu dibuang kemana atau dibiarkan kemana, mestinya ada juga pembinaan oleh pemerintah, terutama pemerintah daerah yang ada di kabupaten kota di Indonesia. Saya pikir realitas seperti ini tidak hanya terjadi di Kota Padang, tapi juga terjadi di daerah-daerah lain. Cuma mungkin bentuknya aja yang berbeda. Kenapa mereka seperti itu? Ini pertanyaan juga. Yang jelas ini mereka melakukan itu supaya mendapatkan nafkah ya, supaya mendapatkan pendapatan dari apa yang dilakukannya. Usaha yang dilakukannya ya adalah memberi warna terhadap tubuhnya. Paling tidak itu usaha yang dilakukan oleh yang bersangkutan. Nah, jadi kalau ditanya apa usahanya, ya usahanya mencat tubuh, lalu berpantomin dengan sangat terbatas, lalu meminta imbalan dari aksinya itu. Ada juga yang tertarik, ada juga yang mengurutu, ada juga yang mengabaikan gitu kan. Ada juga yang memberi dengan ikhlas gitu kan. Tapi yang memberi dengan ikhlas jangan ada catatan di belakangnya, atau jangan ada gerutuan. Yang jelas realitas manusia silver ini memang terjadi, dan mereka mencari nafkah di jalanan, dan aktivitasnya itu memang mengganggu dan bisa juga berbahaya bagi yang bersangkutan. Ini kan perlu diperhatikan. Siapapun itu, kalau negara kan sudah banyak
memiliki instrumen ya. Bahkan pemerintah daerah sudah ada juga Basnas gitu kan. Sudah banyak lah lembaga-lembaga yang memperhatikan mereka-mereka yang kurang mampu. Perlu dicarikan solusi yang pas untuk mereka. Kalaupun ingin beraksi dengan manusia silver, ya kasih aja tempat, misalnya di satu kawasan wisata, kasih tempat di situ, lalu mereka dipajang di situ. Ketika orang lewat dan melihat aksinya, lalu dikeluarkan uang sebagai imbalan dari aksinya itu. Mungkin tempatnya aja yang kurang pas. Kalau aktivitas manusia silver ini, saya sendiri suka juga melihatnya. Karena kadang-kadang dia hormat juga kepada sopir, kepada driver, atau kepada pemilik kendaraan, dia hormat, lalu permisi gitu kan. Artisnya menarik juga, tapi tempatnya yang kurang pas. Tempatnya bisa jadi di tempat wisata bagusnya ya. Jangan di jalanan mengganggu ketertiban umum. Kalau tidak, mereka perlu dikasih pelatihan ya, keahlian, supaya ada kreativitas lain yang tidak mengganggu kepentingan umum yang bisa dilakukan oleh mereka yang manusia silver ini. Saya pikir tidak hanya manusia silver yang semua yang ada di daerah persimpangan atau lampu merah itu perlu juga diperhatikan dan dibenahi oleh pemerintah daerah. Jangan sampai itu menjadi semacam gambaran bahwasanya atau sesungguhnya negara itu tidak ada untuk mereka. Walaupun ada jawaban nanti dari pemerintah, itu kan hanya segelintir orang. Tapi segelintir itu kan tanggung jawab pemerintah juga kan. Mereka warga negara dan berhak juga untuk menikmati seluruh hasil yang ada di negara ini. Jadi akan lebih baik dilakukan pembinaan. Mungkin saja pembinaan, saya tidak mengatakan pembinaan tidak dilakukan oleh pemerintah atau pemerintah daerah. Mungkin saja itu sudah dilakukan ya. Cuma perlu solusi-solusi yang pas di situ. Solusi-solusi yang pas. Kalau umurnya di bawah anak-anak kecil misalnya kan nggak perlu juga dikasih pelatihan. Mestinya diserahkan ke sekolah ya. Sekolah gitu kan. Jangan dibawa oleh ibu atau orang tuanya ke jalanan, digendong atau disuruh meminta-minta. Termasuk manusia silver itu kan rata-rata sudah berumur di atas 17-an saya kira gitu kan. Mungkin bagi mereka adalah pelatihan, kasih pelatihan yang pas untuk bakat-bakat mereka. Jangan dikasih pelatihan yang tidak sesuai dengan bakat mereka. Ini penting juga. Kejelian dari pemangku kewenangan untuk melihat bakat-bakat orang-orang jalanan ini gitu. Jangan dianggap seperti sampah saja gitu kan. Mereka harus diperhatikan. Saya pikir pemberian keahlian atau pelatihan yang sesuai bakatnya itu penting diperhatikan. Kalau yang suka bengkel ya ke bengkel, yang suka membuat konten ya difasilitasi lah. Apalagi Pak Menteri kita kan orang kreatif ya, kreatif yang katanya kreatif, saya nggak tahu juga sepak terjangnya seberapa kreatif. Untuk anak jalan ini bisa nggak kreatif Bapak Menteri kita ini. Oke, yang jelas manusia perak mencari nafkah di jalanan, dan mereka yang di jalanan butuh kenyamanan juga. Tempatnya perlu diperhatikan, mencari nafkah, dan jangan mengganggu pemerintah ataupun pemerintah daerah. Segera merapikan jalanan, jangan sampai ada kecelakaan dulu baru ada aksi ya. Apalagi sekarang jalanan cukup padat. Terima kasih, sampai jumpa.